Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Seperti biasa kita akan bereaksi beberapa video-video yang ada di media sosial, tentunya dengan hashtag KDM gitu, karena ya seru gitu ya mengikuti perjalanan mengikuti perjalanan KDM ini gitu di media sosial gitu ya, karena selalu ada kontra yang lucu gitu kan, konflik-konflik yang aneh, yang nyeleneh, yang gak masuk akal, dan itu kayak seru aja gitu kan ya. Gimana keseruan yang saya maksud? Mari kita langsung saja masuk ke videonya. Tuh lihat tuh, ini yang kemarin nantangin debat KDM nih, terus nyuruh-nyuruh KDM buat datang ke Parung Panjang itu. Lihat apa tuh? Kagak diundang, kagak apa dia tuh, datang ke Lembur Pakuan, katanya pengen ketemu KDM. Lah, bukannya kemarin dia ya yang nantangin debat KDM, yang nyuruh-nyuruh KDM datang ke Parung Panjang. Lah, dia ini kenapa datang ke Lembur Pakuan nemuin KDM? Lah, kocak bener ya. Kalah kan sama kabutuh mah, kalah kan sama perut lapar mah. Makanya jangan sok-sokan nantangin nyuruh-nyuruh KDM mah. Aduh, bingung gua mah, ini katanya ini caleg gagal. Aduh, kemarin mau nyolot sok-sokan, sekarang malah lemah lembut, minta solusi sama KDM, datang ke Lembur Pakuan. Aduh, bener-bener kocak banget ya ah. Terus sama si teteh ini nih, yang kemarin beberewekan aja, Kang Dedi, di dia teh loba anu curik, Kang Dedi, curik. Kata-kata curiknya itu ada cangkoknya, curik. Sekarang mah dia datang ke Kang Dedi. Ya, kemarin mah nyuruh Kang Dedi buat datang. Itu kenapa tuh Neng, teh? Sekarang datang ke Kang Dedi, lapar ya, butuh ya. Makanya Kang Dedi mah kagak bisa dilawan sama beberewekan begitu. Kang Dedi mah dilawannya malah lemah lembut, keikhlasan, ketulusan, teteh. Sekarang teteh minta solusi kan, datang ke Lembur Pakuan kan. Katanya banyak yang kelaparan, banyak yang gak makan. Lah geningan ini sekarang punya ongkos ke Lembur Pakuan. Kan dari Bogor ke Lembur Pakuan, Subang itu jauh. Daripada datang ke Lembur Pakuan nih, mendingan uangnya buat beli beras, buat makan teteh. Ah, teteh mah bingung gua mah jadinya nih. Katanya ngomong banyak yang kelaparan, banyak yang curi, banyak yang kagak punya duit. Lah ini ujuk-ujuk ini kagak diundang kagak apa, datang ke Lembur Pakuan, punya ongkos gening. Mana yang bener ini teteh sama si caleg gagal itu tuh. Aduh, gedek banget gua ngelihatnya. Tuh lihat tuh. Ya, caleg gagal itu adalah si Asep Fadlan ini, yang warga Parung Panjang, yang kemarin nantang-nantang KDM gitu, yang bentak-bentak pakai mic gitu di atas panggung gitu, yang saya menantang KDM debat. Nah, yang begitu begitulah kan nadanya itu. Namanya Asep Fadlan, guys. Nah, si Asep Fadlan ini berkunjung ke Lembur Pakuan gitu. Beliau datangi pos pengaduan di Pakuan soal tambang ditutup. Nah, kalau mendatangi pos pengaduan berarti beliau ini ingin mengadu. Kalau udah mengadu berarti minta solusi. Kalau mau minta solusi, ngapain kemarin nantang debat gitu kan? Kalau menantang debat itu berarti Anda tuh lebih pintar gitu kan, merasa lebih pintar dari KDM sehingga mampu menandingi KDM dengan cara berdebat. Yang namanya berdebat itu kan adu argumen gitu kan. Nah, berarti harusnya Anda ini punya solusi Anda sendiri gitu. Kenapa minta solusinya masih ke KDM gitu? Toh kemarin ngajak debat, sekarang minta solusi. Jadi ya inilah yang saya maksud keseruannya gitu. Lucu aja gitu, ada orang-orang lucu yang nggak ngerti sama KDM, yang nggak mikir dua kali gitu sebelum berbuat apapun atau berbicara apapun gitu. Jadi melihat keblunderan seseorang itu seru, guys. Kita menyampaikan pengaduan kepada Bapak KDM terkait masalah penutupan tambang di wilayah Cigudeg dan Rumpin. Untuk itu kami meminta kepada Bapak untuk membuka kembali perusahaan tambang yang ada di wilayah Cigudeg dan Rumpin, karena banyak masyarakat Bapak yang menjerit hari ini, Pak. Banyak yang kelaparan. Ini kami membawa ibu-ibu dan Bapak sebagian besar juga memang ada di belakang. Ya, kita ingin menyampaikan aspirasi kepada Bapak, keluh kesah kepada Bapak, tolong direspon. Terima kasih. Tolong direspon katanya. Kemarin nantang debat, sekarang minta tolong. Jadi kayak ibarat kalian tuh ngajakin orang gelut, tapi kalian minta tolong sama orang yang kalian ajakin gelut gitu. Kayak udah nyerenteng, udah sosokan depan orang itu, tapi ujung-ujungnya minta tolong gitu. Malu nggak kalian? Aneh juga kan?
Nah, ini fun fact Bogor ya, dari akun fun fact Bogor. Sejumlah aliansi Cigudeg datangi Lembur Pakuan minta ODM. ODM ini kayaknya typo ya, bukan ODM tapi KDM. KDM buka kembali izin tambang, warga kelaparan. Ya warga siapa gitu kan? Itu kan warga apa, warga Parung Panjang aja gitu, dan nggak semua, kayaknya warga Parung Panjang pun, warga Cigudeg pun yang kerja-kerja di tambang aja. Kan udah saya bilang, kita ini hidup di dunia ini harus memiliki sifat apa namanya, survival gitu, harus memiliki keahlian survival gitu. Ketika kita tidak mendapat apa, penghasilan dari penghasilan yang biasanya kita dapat gitu kan, kayak bekerja dari tambang itu, sekarang tambang sementara ditutup gitu kan, bisa cari pekerjaan lain dulu gitu. Kalau orang mau berusaha mah nggak bakal buntung rezekinya gitu. Jadi jangan mengharapkan rezeki tapi kerjanya malas-malasan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kawan-kawan warganet dimanapun kalian berada. Semoga pagi ini diberikan keberkahan dan dimudahkan rezeki serta dilancarkan segala urusan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada pagi ini saya akan sedikit mengomentari tentang yang katanya ibu muda itu penghina KDM meminta maaf. Allah alam betul atau tidak, tetapi kalau memang benar meminta maaf, itu tandanya dia masih memiliki nurani yang baik, masih ada itikad yang baik. Artinya dia menyadari kesalahan dan kekeliruan tentang apa yang dilontarkan melalui kata-kata yang kotor, yang tidak pantas kepada para pejabat, terutama kepada Pak Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, Bapak KDM. Tetapi kalau melihat dari gelagatnya, saya tidak yakin kalau dia bisa meminta maaf. Orang yang seperti ini biasanya selalu mengeluarkan alibi-alibi untuk pembelaan, ya, untuk pembelaan, untuk meyakinkan semua pihak bahwa dia itu tidak bersalah. Intinya ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kebebasan mengkritik itu memang harus kita manfaatkan, tetapi kebebasan bukan berarti bebas mengatakan atau melontarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak sopan, apalagi kepada para pejabat atau kepada siapapun. Silahkan kita berkritik, silahkan kita mengeluarkan argumen, mengeluarkan pendapat secara bebas, tetapi bebas dalam kategori, bebas dalam konteks menggunakan narasi yang benar, narasi yang jelas, dasar hukum yang jelas, kemudian juga dengan fakta-fakta yang autentik. Tidak serta-merta kebebasan ini dimanfaatkan, tidak serta-merta kebebasan ini justru kebablasan, sehingga bebas melontarkan narasi yang tidak berdasar, bahkan ujung-ujungnya adalah penghinaan kepada personal seseorang. Ya, tidak boleh. Kita harus tetap jaga kata-kata itu, karena kata Rasulullah SAW, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu bagaimana dia menjaga lisannya. Kita juga bisa, apapun bebas untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan argumen pada siapapun, ya. Itu saja pesan dari saya untuk pagi ini. Semoga kita semua selalu dijaga, dan juga kita doakan semua para pejabat kita yang sedang mengemban amanah di negara ini, terutama Pak Gubernur Jawa Barat, semoga selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa bisa menjalankan semua program-programnya, yang semua programnya itu baik untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Pak, yang pertama saya mau konfirmasi bahwa saya tidak pernah melihat video si ibu itu meminta maaf. Namun saya menemukan video ibu itu kan, ibu muda yang Bapak maksud dengan akun TikTok Rakyat Jelata 803 atau 80. Itu kan beliau kemarin baru saja dipecat, dikeluarkan dari PT apa namanya, ITC apalah itu. Intinya dari pekerjaannya gitu, dan beliau berkata di live-nya dia itu sudah 20 tahun bekerja dikeluarkan begitu saja karena keonarannya gitu. Yang berarti bosnya sendiri pun memang sudah tidak tahan lagi gitu dengan keonaran yang beliau perbuat gitu. Keonaran yang beliau perbuat itu emangnya apa sih? Ya itu tadi, beliau membuat gaduh ya, yang bisa apa namanya, mencontreng nama baik perusahaan. Kalau misalkan ada orang yang lebih duluan tahu gitu, kalau misalkan si ibu itu bekerja di PT Anu, kayaknya berarti kan kayak, wah ini PT ini apa namanya, ngelola karyawan yang kayak gini, modelan beginian kan, netizen kan ngomongnya kayak gitu kan.
Jadi nama perusahaannya juga ikut jelek, makanya dikeluarkan. Lagi pula memang tidak diperbolehkan gitu kan, apa namanya, tidak dibenarkan lagi gitu, tidak untuk dibenarkan menghina itu ya. Karena sesempurna-sempurnanya manusia nggak ada yang sempurna gitu. Ya itu, setiap manusia itu pasti ada kekurangannya gitu, dan masalah penghinaan itu tidak dibenarkan dari zaman dulu, dari zaman purba sampai sekarang penghinaan itu tidak dibenarkan. Jadi saya cuma mau konfirmasi bahwa si ibu itu sampai sekarang belum menerbitkan video beliau meminta maaf atau merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Justru malah makin ngelunjak. Ada video yang saya temukan beliau, ya yang saya lihat gitu kan, yang saya tonton, beliau itu malah apa namanya, menantang gitu kan, kayak akhirnya kalian siapa tahu siapa apa namanya, tahu siapa saya gitu. Beliau bilang begitu gitu kan. Beliau bilang beliau tidak bisa dipenjarakan gitu. Jadi ya kayak apa ya, kita saksikan aja keterusannya gimana ya guys ya. Saya juga belum tahu ya, mungkin kita semua juga belum tahu beliau ini siapa sih, kok sampai apa namanya menantang gitu ya, menantang seperti kayak saya ini tidak bisa dipenjarakan gitu, kayak apa-apaan gitu, kamu siapa gitu. Adanya tugas tersebut berarti uang yang emak terima itu tentunya bukan buat emak pribadi, tetapi itu untuk emak membantu menyelesaikan masalah itu. Buat Mak Pangandaran ini, Mak Erna ya, niatan emak tuh baik. Apa yang udah emak terima dari bapak berupa uang, dan emak mau salurkan buat orang yang membutuhkan, itu baik, bagus. Cuman dalam hal ini mungkin kelalaian emak ketika emak memposting di status WhatsApp setelah penerimaan uang itu dan disebarluaskan sama yang lain. Nah itu kacamata orang lain itu menilai emak udah show up gitu kan, jadinya negatif, isunya jadi negatif, liar kemana-mana. Ya ini pembelajaran lah ya. emak juga ya mudah-mudahan semangat bantu orang. Betul, kalau betul nih emak punya niatan seperti itu, mudah-mudahan emak berikan kesehatan dan dijadikan pembelajaran yang udah terjadi sama emak ini. Viralnya emak ini gara-gara pertama mengkritik, keduanya penerimaan uang dari bapak terus sampai jadi viral. Ya mungkin netizen juga ya wajar lah punya asumsi negatif tentang emak, karena para netizen kan nggak tahu niatan emak itu seperti apa, terus pada kenyataannya itu dalam posisi seperti apa emak memposting itu di WhatsApp tah atau di TikTok tah. Ya dari saya pribadi, saya memang cukup menyayangkan lah viralnya emak tuh dengan hal-hal yang negatif seperti ini. Saya tahu emak, terima kasih kemarin saya waktu pulang dari Bali sama Ame, kami diterima baik di Pangandaran, dijamu sama emak. Saya yakin emak niatannya baik, tulus. Emak selalu frontal membela KDM. Mungkin dalam hal ini, kebijakan ini dari surat edaran emak belum paham, tapi emak udah berasumsinya negatif. Dan udah ketemu sama bapak, akhirnya alhamdulillah emak udah dapat pencerahan, mengerti niat dan tujuan bapak. Segitu ya mak, semangat terus mak. Ya, jadi saya jabarkan lagi ya Bang, kalau misalkan apa namanya, kenapa ada netizen yang berasumsi liar, karena dari postingan tersebut si Mak tampak bangga sekali mendapatkan uang, begitu kegirangan sekali mendapatkan uang yang segitu tebalnya, seolah-olah gitu kan di mata netizen ya, bahkan di mata saya pribadi juga, menurut saya gitu kan, apa namanya, overthinkingnya saya gitu kan, kacamata saya gitu, melihat Mak itu seperti kayak ingin menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya gitu, kayak dia kan kayak pamer gitu kan, kayak wah ini tebel katanya kan, wow dikewer-kewer gitu, kayak kegirangan banget gitu kan. Biasanya kan orang kalau apa namanya mau ngasih gitu kan,
itu nggak akan pamer kayak gitu. Dan biasanya orang yang baru mendapatkan uang gede dan pengen dipakai untuk kepentingan pribadi biasanya dipamerin kayak gitu. Nah makanya kacamata netizen melihat apa namanya si Ma ini seolah-olah ingin menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi gitu, bukan untuk dibagikan. Cuman karena dari klarifikasi si Ma ini beliau bilang bahwa uang itu akan digunakan untuk kepentingan orang banyak, bukan dirinya pribadi ya. Semoga saja itu benar, dan kalau misalkan itu tulus gitu kan, itu benar, itu tulus dari Ma itu ya. Alhamdulillah gitu kan, bahwa apa si Ma ini memiliki hati nurani yang baik, masih memiliki hati nurani yang baik. Terlebih lagi beliau juga itu memang fans KDM, cuman kemarin beliau ikut mengkritik. Ya namanya mengkritik itu boleh ya. KDM memberikan uang itu juga bukan semena-mena untuk membungkam, tapi kan sebagai ongkos pulang gitu. Jadi niat KDM tuh baik, mau ngasih ongkos pulang, ongkos apa namanya jalan gitu kan. Setidaknya emak tuh beli bensin gak usah mikir lagi lah, ibaratnya begitu. Jadi bukan untuk membungkam. Toh si emak juga menggunakan uang itu bukan untuk kepentingan pribadinya kan, kata si Ma itu. Jadi ya sehat selalu buat si Ma. Saya juga sangat menyayangkan bahwa viralnya Ma ini dengan unsur negatif lah gitu, bisa dibilang seperti itu, karena beliau ini viralnya karena memamerkan uang tersebut seolah-olah uang itu ingin digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya maksudnya itu untuk buat dibelanja-belanjakan, buat difoya-foyakan lah gitu ya, bahasa kasarnya gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu, semoga niat si Ma ini memang betul, dan semoga si Ma ini kedepannya bisa lebih mengerti lagi setelah mendapatkan pencerahan dari KDM gitu kan, apa maksud KDM, dan lebih berhati-hati lagi gitu. Maksudnya berhati-hati itu sebelum mengkritik tuh bisa ditelusuri lagi lebih dalam supaya lebih mengerti gitu. Pengen ngatur. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama lab ini? Nah. Wow ini. Hari tadi saya sabar ya. Kamu ngesan kamu. Matiin Mbak, tolong Mbak. Mati. Kenapa? Hah? Ini ya? Mati nggak? Mati. Kenapa, Pak? Bapak baik-baik kan? Diam-diam itu caranya Mbak. Ya bukan. Udah bikin Enggak, rusuh kita di sini. ngomong udah di Saya bukan perusuh, ya. Hah? Kamu keluar dari reduksi sekarang. kayak gini. Apa sampai kayak gini dapat duit ya? Oh tidak, saya tidak nyari duit dari Dapat dalam. ini pasti. Oh tidak, ini saya baru pertama kali. Live TikTok kan itu. Iya, ini saya baru pertama kali. Ya, Kayak dari gini dapat juta. nggak tahu, saya tidak mencari duit. Dapat gift ya? Iya. Itu Saya- kali mau nyari keuntungan kali. Terserah Bapak ya mau nyari untung. Justru dari awal ya, dari saya main snack video, saya main apa, akun saya dihilangkan sampai 7 kali oleh Jokowi. Ya, saya kan gini, Iya. Bang. Kalau saya kan gini, saya juga mas santai juga buat apa juga saya lepas. Iya. Maksudnya begini, terlepas mau punya permasalahan apapun itu, saya Iya. nggak ikut campur. Iya, saya Karena ngerti setiap Pak. manusia itu kan, Justru siapapun. saya dulu ngomong, karena setiap manusia kan pasti punya masalah. Iya. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Iya. Cuma saya berharap apa yang punya masalah di sana jangan pernah bawa-bawa nama saya dalam arti Tidak. anggota kita di lapangan. Tidak, Pak. Kasihan lah. Justru. Makanya saya bilang Iya. tadi, saya Anda pun punya anak. saya ada makanya Iya. saya lihat video tadi kan kok bawa nama Roxy. Nah, saya bilang itu amat disayangkan. Mbak kerja di sini, saya kerja di sini. Mbak mau menjelekan Jokowi atau siapa, saya tidak masalah, silakan aja. Cuma saya sih berharap satu, jangan pernah menjelekan Desa Roxy di lingkung sini. Tidak pernah saya jelekan Pak. Nah, ini tadi Yes. Enggak, iya. TikToknya ada. Enggak, gini loh. Coba. Dari awal Coba. saya tidak pernah ini. Cuma ya Nah, ada, makanya saya sudah tahu ada orang membuat grup. Dari awal saya sudah Oh, tahu. saya kalau- Ya, tapi saya tetap saya tidak mau ambil pusing. Ya, saya tetap bekerja anteng, datang blek langsung jam 10 kurang saya datang, jam 10 buka segala macam. Bahkan saya lebih awal datang daripada yang lain. Saya sering kan duduk di, kalau kalian ada CCTV di tengah, saya datang di setengah 10 masih gelap, saya duduk dulu apa segala macam, saya bikin video. Ya, segala macam. Saya sudah tahu orang pada membicarakan saya di grup. Sudah Oh, kalau saya tahu. kurang tahu sih. Oh, si Ismi masuk lagi nih di dalam Roxy, si Ismi gini Kurang gini tahu gini. saya kalau itu. Saya tidak peduli gitu, karena saya tidak pernah mengganggu orang saya lain. pun, kalau masalah itu saya kurang tahu juga. Iya. Karena saya juga Tapi tidak- kenapa orang-orang ngerasa di depan saya baik, tapi kenapa lu ngerasa terganggu gitu kan? yang mereka Tenan-tenan ini, iya, itu sudah mereka beli. Toko itu dibeli, bersertifikat. Iya. Makanya gitu loh Pak. Jadi kenapa sih kalian mengganggu saya gitu loh? Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak mencuri. mengganggunya dengan cara apa sih mereka? Justru saya tidak tahu, Nah, mungkin dengan saya- kemarin ini ya. hanya saya rasa gini, itu hanya miskomunikasi aja Harusnya kan lah. diselesaikan sama yang bersangkutan. Justru. Makanya saya bilang, itu makanya saya bilang. Justru enggak Pak, kemarin Bapak rame datang ke Masalahnya toko. enggak, iya kan pengen
klarifikasi dua. Iya, kan saya udah Mbaknya nggak omongin. mau. Hanya pengen gini, sedang hanya Kan saya udah omongin Mbaknya justru. nggak mau kesini. Enggak loh Pak, saya bilang ya Sekarang malah udah bikin Pak. viral kayak Enggak, gini. sekarang kemarin saya Nggak, bilang. caranya bukan seperti Oh itu, enggak, Mbak. terserah Bapak. Saya mohon maaf, saya bukan viral ya. Dari 2023 Jokowi udah tahu siapa saya. Pak, tolong. Soalnya kita juga ikut jelek juga. Oh, enggak. Udah, Mbak, Pak. Mbak, kita punya anak istri loh. Iya, sama, saya Kalau juga kita punya sampai anak. dipecat gara-gara ini, Oh nanti tidak anak Pak, istri saya makan enggak, apa, Pak? makanya atasan Bapak Mbaknya siapa? nanti bisa Bapak dari PT gila apa? gimana, Gitu, kan PT apa? Bapak Kasihan lah sama benar. kita orang ini banyak loh, Mbak. Enggak, iya saya tahu. Jangan Saya kayak tahu gitu, Pak. security ini kan ada PT-nya, Pak. Iya. PT apa, PT apa, Terus PT langsung apa. kesana kan gitu, Iya, nggak bisa enggak. kayak gitu, Makanya Mbak. siapa yang Biar selesai nanti mengintervensi? yang bersangkutan saya panggil ke sini. Iya, yang mengintervensi Tolonglah atasan dimatiin Bapak dulu. gitu. tidak. Gitu loh. Atasannya itu sampai kapanpun tidak akan mengintervensi Iya. saya. Ini alasan tanggung jawab saya di wilayah saya. Justru kan aja. saya bilang, saya menghargai kalian-kalian Kalau warganya siapa. caranya nggak kayak gini, Enggak, Pak. dari kepolisian Malu siapa lah kayak Pak? gitu, Mak. Enggak, Pak. Malu, Pak. Enggak. Masa kayak gini aja dia lihat, Pak. Dia dapat apa sih? Dapat apa Pak? Saya nggak pernah nyari uang dari. Iya, maksudnya- Justru makanya polisi orang-orang Orang beragama. miliaran loh nyari uang dari suara Orang saya. beragama. Iya. Mbak, Saya beragama muslim asli, saya bukan keturunan PKI yang Kalau sekarang kayak sekarang gini, berkembang. dapatnya apa, Mbak? Komunis gaya baru. Nggak ada untungnya. Iya. Bapak lihat Nanti di aja. akhirat dapatnya apa? Iya, itu bertanggung jawab saya di akhirat. Terutama orang-orang yang berhubungan dengan saya. Urusan dunianya pun harus saya selesaikan Kayak gitu. sebelum kita ketemu di akhirat. Kalau mau selesai nggak gitu, Ya, caranya. terutama petinggi-petinggi koruptor di negeri ini yang memenjarakan saya, urusannya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat dengan saya. Tapi sebelum kita nyampe akhirat ya, saya kejar lagi hak saya selama di Saya dunia. ngobrol dulu deh. Gitu loh. Kita kan mau cari titik terang. Iya. Mbak. Maksudnya itu biar ngobrol juga enak. Saya gini nih, saya tidak melarang Mbak mau live, silakan aja. Tapi Iya. harga ini ruangan saya dong. Iya, Saya minta saya tolong hargai. Mbak. Saya gini, Iya. saya minta tolong harga ini ruangan saya. Iya. Mau bagaimanapun, ini ruangan kecil, ini ruangan saya. Iya, saya hargain Ini, Pak. iya kan? Ya, saya hargain. Makanya saya bilang, Saya saya minta hargain. tolong. Kalau kalian clear sampai di sini, Ya, saya pasti Iya. nanti kita gini. Makanya saya bilang tadi. Sebentar, gini aja Mbak. Mbak masalahnya apa sih? Kok bisa Mbak pengen ngatur kita di sini? bukan pengen ngatur. Pak. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama live ini? Nah! Wow ini. Lari tadi saya sabar ya. Jangan kamu. Matiin, Mbak, tolong, Mbak. Mari. Kenapa? Hah? Ini ya? Matiin nggak? Kenapa Pak? Bapak baik-baik kan? Saya diam-diam, Itu caranya, Mbak. Ya bukan. Udah bikin Enggak, rusuh di kita sini. ngomong udah Saya didengerin bukan loh. rusuh. Hah? Ya? Kamu keluar dari Roxy sekarang. Hah? Oh, tidak bisa. Siapa kau? Iya, siapa saya? Bapak boleh lihat nanti siapa Mbak, saya. kalau rusuh, kita nanti bisa tindakan tegas. Bukan, saya baik-baik, tapi kalian seperti Baik-baik ini. nggak kayak gini, Mbak. Kamu baik-baik dari tadi? Hah? Saya kamu? baik loh Pak. Kita udah kooperatif Saya loh. baik loh. Kamu Kita pengen bisa- ngatur kita kita di sini. satu. Kamu Gini, Bukan sampai kayak tadi gitu masuk caranya. matikan dulu live-nya. Dengar saya ngomong dulu, matikan dulu live. Kalau mau caranya mau baik, bukan kayak gini caranya. Kita cari jalan keluarnya. Itu maksud saya. Saya matikan dulu ya, Ya. live-nya ya. Disuruh matikan dulu Ya. soalnya ya, katanya mau mencari jalan keluar. Betul. Baik-baik ya. Oke. Ya. Makasih Oke ya. ya. Ya, kita matikan dulu ya. Terima kasih. Yuk. Nah itu maksud saya. Kau jangan pengen ngatur kita di sini. Saya tidak mengatur, Kita Pak. ini bukan di sini, gitu. menjaga ketertiban di sini. Mbak, Ya. saya Kita bilang kan enak-enak dari tadi. gini Mbak. Iya, iya, iya. Kita ngobrol baik-baik dulu. Iya, jadi kalau pertanyaan kalian kenapa sih Bapak sampai bentak-bentak gebrak meja kayak gitu marah-marah, ya karena Bapak ini kesal karena si Mbak ini nih ngeyel gitu, kayak maksudnya itu tidak menghargai apa yang Bapak ini bicarakan, kayak motong-motong omongan terus gitu kan. Kalian bisa nonton sendirilah gitu dari tadi video ini sepanjang 6 menit ini. Si Mbak berkerudung ini yang mengaku muslim, yang bilangnya tidak mengganggu orang lain gitu kan, apa selalu memotong pembicaraan si bapak ini, padahal si bapak ini dari awal itu udah sopan gitu kan, dari awal dia berbicara tuh udah baik-baik gitu. Cuman kok di sini malah si mbaknya yang ngatur-ngatur, kayak ya saya tahu ini ruangan bapak gitu, apa salahnya saya nge-live, ya hargailah gitu maksud bapak itu kan, bapak yang marah-marah ini gitu. Ini ruangan saya, sekecil apapun, sekumuh apapun, ini ruangan saya gitu. Jadi tolong hargai ruangan saya gitu. Dengan saya meminta tolong sekali, bapaknya udah minta tolong gitu kan, yang berarti udah meminta secara baik-baik gitu, minta tolong untuk dimatikan live-nya karena kita ini apa namanya menjaga privasi lah, apalagi masalah ini nih atau bukan masalah sepele gitu. Terus yang kedua, tadi saya dengar si mbaknya bilang kalau beliau ini menghargai polisi, tapi kok ada satu cuplikan video di mana beliau ini menantang polisi untuk menangkapnya. Maksudnya itu secara tidak langsung ya, karena beliau bilang saya itu tidak bisa dipenjarakan gitu. Dia bilang begitu. Kalau nggak percaya nih saya kasih tunjuk videonya. Halo.
para barisan perusuh di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kemarin anak buahnya Deddy Mulyadi, pasukan ya, bukan anak buahnya Deddy Mulyadi sih ya. Perwakilan bosnya Deddy Mulyadi itu Sinar Mas Group, perwakilannya bosnya Deddy Mulyadi, perwakilannya 9 naga Cina oligarki, mau unjuk gigi, mau memenjarakan saya kalian ya, mau mencoba memenjarakan saya seperti dulu lagi. Ya, lagi-lagi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili oleh Polsek Gambir kemarin ya, Polsek Gambir Jakarta Pusat. Ya, nggak ada nyali kan ya kalian. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan siapa-siapa kalian ya, bukan siapa-siapa. Telepon sana sini, telepon sana sini. Udah tahu kan ya, udah tahu ya. Udah tahu siapa saya ya, udah tahu ya, bosnya Deddy Mulyadi. Kalian udah tahu siapa saya kan? Nggak bisa memenjarakan saya kan, kalian kan nggak bisa memenjarakan saya. Koruptor di negara kesatuan Republik Indonesia ini maling berdasi. Maunya disayang-sayang, maunya disayang-sayang. Lucu kalian ya, lucu kalian ya. Ya, termul goblok tuh ya, yang piaraannya Jokowi adalah Megawati adalah Jokowi, gajah adalah banteng adalah gajah. Dan juga dipersiapkan Deddy Mulyadi untuk menjadi Jokowi jilid 2, Mulyono jilid 2, yaitu Mulyadi. Ya, sibuk sana sono, telepon sana sono. Pendukungnya di sosial media juga tuh ya, di sosial media udah mau tepuk-tepuk sorai kegirangan ya. Seperti dulu lagi, kalian bisa memenjarakan saya diam-diam. Seperti dulu lagi ya, anjing-anjing IT goblok di sosial media, buzzer goblok, termul goblok, polisi IT goblok udah bertebaran tuh di sosial media. Hore oh, siap-siap rompi oren. Sebelum lu coba memenjarakan gue lagi ya, gue masih di rutan Cilodong Depok juga kan, gue udah bilang ya, lawan gue Jenderal bintang 2 bintang 3, mantan ketua staf penasehat ahli Kapolri Sisno Adiwinoto. Sampai 2 kali ditembusin surat buat gue dari kepolisian, yang ketiga kalinya untuk karutan Cilodong Depok. Masih aja lu nyari gara-gara sama gue. Ya, polisi goblok tuh ya, polisi goblok orang Polsek Menteng bilang, Polsek ini Gambir ya. Bilang data gue katanya nggak ada. Penasaran katanya kalau gue pertama kali, nggak percaya gue pertama kali gue ditahan di Pondok Bambu. Nanya karutannya siapa lah, apa segala macem lah. Ya ampun, Indonesiaku ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinar Mas ketakutan tuh ya. Security juga ya, kemarin gue live malah jadi ajang buat piaraan oligarki, termul goblok yang belum pada gajian. Suara saya dari live kalian bikin kalian sebarkan, kalian record. Kasihan banget kalian ya, supaya laku gitu suara saya ya. Udah banyak amal saya kan, saya bilang ya, dulu juga IT polisi kalian ya, termul yang nggak pada gajian. Suara saya, kalian cari duit dari suara saya, kalian cari uang dari suara saya ya. Nilainya kan juga nggak kaleng-kaleng ya. Saya bersedekah lewat suara saya untuk kalian ya, bukan 100-200 juta, 1 miliar 2 miliar. Kalian like, follow, bagikan segala macam, kalian saling berjibaku membuat komunitas atas suara saya. Kasihan banget kalian ya, amal saya sudah banyak untuk kalian ya, sampah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga ya,
untuk barang-barang selundupan yang masih bisa dipakai, ya, IMEI yang masih bisa dibuka, yang bisa diregistrasi kayak iPhone 17 Pro Max yang udah dipakai Nagita Slavina tuh ya, dipakai diiklanin kemarin kan, itu jadi omongan saya juga tuh dengan security Roxy itu kemarin ya, belaga nanya saya segala macam ya. Dia bilang, oh iya Bu Ismi itu yang Ari Budi Ari apa Ade Ari, iya orang Polda, saya bilang begitu kan, yang tadinya gencar jadi apa tuh ya, kalau pers jubir juru bicara dari pangkatnya apa, melati atau apa tuh ya, pangkatnya tuh Ade Ari Budi apa siapa tuh Ari pokoknya tuh ya, yang bibirnya mungkin agak tebel juga kayak saya ya. Dia kan dari pangkatnya apa tuh langsung jadi jenderal bintang 1 naik jadi bintang 1. Terus lagi wawancara tuh ya, ketelepasan kesorot pakai iPhone 17 apa 17 Pro Max tuh ya. Itu kan masih BM, masih black market. Udah dia pakai kan, dia ngajak ngobrol begitu tuh security Roxy ya, ikut ngejelekin polisi juga. Ngomong sama saya belaga beginilah wawasan Bu Ismi, mungkin saya perlu belajar dengan Bu Ismi. Dari tadinya ya gimana ya, tapi tetap aja ya, intinya memohon dengan gimana memohon supaya saya bisa bersedia menghapus video saya tentang Sinarmas. Saya katakan ya, semua isi video saya, selain saya bertanggung jawab secara hukum dan juga dilindungi oleh undang-undang ya, suara saya sudah terlindungi oleh undang-undang berbadan hukum. Kenapa kalian ya? Iya tuh lanjut ya, yang petinggi kepolisian tuh yang jubir yang doyan ngomong tuh di depan pers, depan wartawan, megang iPhone 17 Pro Max. Itu masih black market. Makanya itu kan mafia di Negara Kesatuan Republik Indonesia, makanya lagi-lagi polisi. Makanya barang black market selundupan tuh masih banyak karena mafianya itu polisi. Dan juga ya, selama PS Store tuh yang dunia perhandphonean Indonesia tuh ya, itu tengkulaknya ada di PS Store ya. Ada di PS Store, contohnya kayak iPhone yang dia iniin, itu iPhone kebanyakan selundupan dari awal, karena ya jejak kiprahnya PS Store juga tuh Putra Siregar emang dari barang BM. Makanya kalau Putra Siregar belum ditangkap, belum dibekukan, belum diringkus ya, iklan barang black market, servernya ya, iPhone yang bisa dibuka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan permanen, IMEI barang rekon tuh, barang rekondisi, Oppo rekondisi apa segala macem apa. Sekarang tambah banyak lagi model handphone Cina ya, Infinix apa, Pocophone, semua apa yang dijual lewat sosial media tuh, barang-barang rekon. Barang-barang rekondisi jualnya lewat sosial media, buka sinyal apa segala macem, barang-barang black market. Makanya udah tahun-tahun dulu Oppo Vivo udah kenyang nyari duit di Indonesia. Sekarang biarpun udah gardup ya, pajak ditanggung kita, ditanggung pembeli, ditanggung penjual. Sekarang tambah banyak lagi handphone Cina. Makanya tambah banyak lagi handphone Cina beredarnya. Ya, colek siapa yuk? Colek semua ya, semua lembaga, instansi, institusi yang dulunya mati ya, terutama untuk Bea Cukai, Dirjen Pajak ya, Menteri Perdagangan, semua ya, kementerian semua, Kominfo, di mana dulu adalah Kominfo pusat penyebaran berita hoak ya, Kominfo lah ya, berita hoak dibilang benar, berita benar dibilang hoak ya. Salam waras ya, salam waras. Rakyat cerdas bersatu, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Jadi saya mah nggak paham ya beliau ini ngomong apa, tiba-tiba kok ngomongin iPhone, dari awalnya hina Ibu Megawati, menghina Jokowi, menghina KDM, yang nyebut fans KDM ini guguk gitu kan, kayak. Terus beliau juga kan di live-nya itu bilang nggak mau menjelekan, saya tidak pernah menjelekan Sinarmas Group, padahal sebenarnya ya emang makanya beliau di interogasi seperti itu oleh atasannya. Mungkinnya saya tidak tahu di live-nya itu atasannya atau bosnya, ya kayaknya bosnya lah.
Ya maksudnya itu ditanya-tanya sama bosnya itu, kenapa Anda menjelek-jelekan nama Sinar Mas Group, kalau kamu kan, bosnya juga bilang tadi di live-nya, di video sebelumnya beliau bilang mau menjelek-jelekan Jokowi dipersilahkan, itu hak Anda, Anda di penjara saya bodoh amat gitu kan. Anda di gimana-gimana bodoh amat, itu Anda yang mau melakukannya, konsekuensinya diterima oleh Anda kan, ibaratnya begitu. Itu hak Anda gitu kan kata bosnya tadi. Cuman masalahnya jangan bawa-bawa Sinar Mas Group ini gitu. Itulah kenapa dia ini dipanggil lalu kayak diinterogasi gitulah. Nah sekarang beliau sudah dipecat dan diusir dari tempat dia bekerja gitu di ITC Roxy gitu, ITC Roxy gitu ya. Nah sekarang dari captionnya kita baca, Sinar Mas Group maju mewakili oligarki yang dimana menjadi atasan dari Deddy Mulyadi ingin memenjarakan saya dan kepolisian yang menjadi duta dari Balang Black Market. Oke, jadi beliau ini bilang bahwa kepolisian di seluruh Republik Indonesia ini turut serta dalam menyelundupkan barang black market. Maksud black market itu barang-barang yang belum legal dijual di Indonesia tapi sudah diperjualbelikan gitu. Jadi polisi ini katanya turut serta lah gitu ya. Ikut campur gitu. Ada adu tangannya juga gitu. Nah, terus beliau bilang, ucapan beliau ini dilindungi sama undang-undang. Saya nggak terima nih Indonesia melindungi Indonesia membuat undang-undang melindungi perucapan ibu ini, karena ucapan ibu ini keterlaluan gitu. Yang bilang fans KDM guguk lah, ya penghinaan terhadap pemimpin-pemimpin yang lain gitu kan. Ya maksud saya itu kalau mau menghina itu jangan ya intinya penghinaan itu tidak dibenarkan gitu. Kamu mau menghina siapapun, penghinaan itu tidak dibenarkan. Sekali lagi, penghinaan itu tidak dibenarkan gitu. Jadi saya tidak percaya kalau ibu ini omongannya dilindungi undang-undang dan suaranya bisa dijual sampai 1 miliar sampai 2 miliar gitu. Kayak semahal itu kah Bu gitu. Kalau misalkan emang iya semahal itu suara Anda, terus kenapa kok Anda nggak ini gitu, nggak kaya-kaya gitu. Maksud saya nggak kaya kan, biasanya orang kaya kelihatan dari kameranya mulai jernih, kayak mulai menggunakan iPhone. Kalau nggak iPhone ya minimal HP spek tinggi lah gitu kan, Android spek tinggi kayak Samsung S24 gitu, yang berarti di mana pembuktiannya gitu. Terus beliau bilang duit 1M 2M itu dipakai orang-orang yang menjual suaranya gitu, kayak contohnya saya merekam video dia gitu kan, mau masukkannya ke YouTube, terus saya dapat duit 1M dari dia gitu. Hasil menjual suara dia gitu di media sosial saya gitu kan. Dia bilang itu bentuk sedekahnya dia. Oke, kalau gitu saya terima gitu kan. Saya di sini menjual suara ibu gitu ya, memasukkannya dalam konten YouTube saya gitu. Cuman di sini saya menjual suara ibu bukan mendukung ibu, tapi saya ingin memberitahukan kepada seluruh orang di di YouTube ini yang menonton video saya ini bahwa Anda itu telah melakukan kesalahan, yaitu penghinaan gitu. Dan sedangkan penghinaan itu tidak dibenarkan. Ditambah lagi Anda ini ngelunjak, Anda ini bilangnya nggak bisa dipenjarakan dan omongan Anda ini dilindungi undang-undang gitu. Gak usah banyak ngomong, omongan kamu itu dilindungi undang-undang, sebutkan saja undang-undangnya apa, pasal berapa, ayat berapa. Nah kalau gitu bisa nanti saya cari sendiri apakah ada undang-undang itu. Kalau misalkan ada ya saya baru percaya gitu. Kalau misalkan omongan Anda benar dilindungi undang-undang gitu ya. Ya permintaan saya satu itu aja. Semoga video saya ini ditonton sama si Bu Ismi ini ya. Ya kayaknya nggak pernah sih, dia ini kan orang mahal gitu. Suaranya 1M sampai 2M gitu, suaranya doang gitu ya. Ya suara 1M 2M kerja dipecat gak mau gitu, nolak dipecat gitu kan, aneh gitu. Ya udahlah, cukup sekian saja video kita kali ini. Saya sudah cukup geram, emosi saya sudah mulai naik melihat si Bu Ismi ini. Ya semoga saja apa yang beliau bicarakan itu mendapat konsekuensinya sepantas-pantas mungkin, karena sudah tidak pantas apa yang dia ucapkan gitu, seperti penghinaan tersebut gitu. Apalagi sampai nyebut fans KDM itu guguk gitu ya. Ayolah, penghinaan itu tidak bisa dibenarkan gitu. Jadi cukupkan saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share juga supaya banyak orang bisa melihat video-video saya. Ya setidaknya saya ini membantu konten-konten kreator di TikTok menyuarakan suara mereka gitu kan, dan saya juga menyuarakan opini saya gitu kan, pendapat saya bagaimana di dunia perpolitikan ini gitu ya, di dunia KDM inilah gitu. Ya jadi terima kasih. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, yang belum subscribe saya juga makasih udah nonton video saya. Jadi ya, saya Pak Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.